hati dan pikiran kita arahkan hanya kepada Tuhan Yesus. Hilangkan semua kesibukan kita berhimpun menghadap Allah, kita bangkit berdiri, kita masuk dalam saat teduh. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian dari kidung pujian Bersuka Dalam Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini itulah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 64 Bila Kulihat Bintang Kegelapan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada malam hari ini kami boleh beribadah ya Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi kami hikmat yang luar biasa agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan lewat firman-Mu ya Tuhan. Kami juga memberkati kakak yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya boleh berkata-kata sesuai dengan turut kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya firman tersebut boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami. Amin. Shalom. Selamat malam teman-teman semua. Berjumpa lagi dalam ibadah online pada malam hari ini yang kita laksanakan hanya di rumah saja, namun tidak mengurangi rasa sukacita, tidak mengurangi rasa kerinduan kita untuk menghadap Tuhan, untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Bahan pembacaan kita pada malam hari ini terambil dalam kitab Ayub, pasalnya yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian, judul perikop, hidup itu berat.
Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Berengah dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras, lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas, mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia, orang mati, tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Sedemikian jauh firman Tuhan yang boleh kita baca bersama-sama. Teman-teman, judul yang saya mau angkat pada malam hari ini mengenai yaitu memaknai penderitaan Ayub sebagai bentuk pendewasaan iman. Ya, teman-teman bicara tentang penderitaan. Menurut teman-teman penderitaan itu seperti apa? Ya, banyak ya definisi tentang penderitaan. Contohnya, penderitaan itu seperti penyakit, seperti krisis misalnya, atau krisis keuangan, itu semacam bentuk penderitaan. Bahkan pada saat ini pun kita mengalami suatu penderitaan secara global, di mana pada saat ini kita merasakan secara bersama-sama bahwa kita menderita secara baik itu secara ekonomi, baik itu secara fisik, bahkan psikologi. Ya, itulah bentuk penderitaan. Namun teman-teman, di kitab Ayub ini perlu kita ketahui ya, sebelum kita jauh lebih memahami tentang firman Tuhan, menurut firman Tuhan ada tiga bentuk sastra hikmat yang tertuang dalam Alkitab di dalam Perjanjian Lama. Yang pertama adalah kitab Amsal. Ya, kitab Amsal merupakan kitab yang menceritakan suatu hikmat, di mana sesuatu perbuatan baik yang kita lakukan, kita akan memetiknya dengan hasil yang baik pula. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Dan yang kedua adalah sastra hikmat terdapat di kitab Pengkhotbah, di mana pengkhotbah menjelaskan dan menceritakan apa yang kita lakukan itu tidak selamanya sesuai dengan hasil kita. Contohnya ketika kita berbuat baik, tidak selamanya kita akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kita melakukan sesuatu yang baik, tidak selamanya kita harus menerima sesuatu yang baik. Bahkan kita melakukan kejahatan pun tidak selamanya juga kita akan menerima sesuatu yang jahat. Jadi itu kitab Pengkhotbah. Dan kitab sastra yang ketiga yang paling menjelaskan secara detail tentang sastra hikmat itu terdapat di kitab Ayub. Ya, Ayub ini menjelaskan sangat kompleks, ya, di mana kita ketahui secara bersama-sama cerita singkat dari kitab Ayub itu terdiri dari tiga narasi ya. Yang pertama prolog, yang kedua ada isi, dan yang ketiga akhir. Ya, dimana di prolog itu dia cerita tentang bagaimana kehidupan Ayub. Ya, Ayub itu hidup dengan penuh kejayaan. Ayub hidup dengan penuh kemewahan. Ya, di situ diceritakan, kita bisa baca di pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Ayub hidup dengan penuh kekayaan, di mana hewannya, ternaknya itu sangat banyak, berlimpah-limpah. Dan pada saat itu Ayub dikenal sebagai orang yang paling kaya di dunia pada zamannya, dan juga dikenal orang yang paling saleh pada zamannya pada saat itu. Ya. Lalu pertanyaannya, kenapa Ayub bisa dihukum? Kenapa Ayub bisa diberikan suatu musibah dalam kehidupannya? Menurut cerita Alkitab, pada saat itu Alkitab mengatakan bahwa pada saat itu ada semacam rapat, ya, ada semacam rapat di surga. Kemudian rapat itu terdiri dari beberapa malaikat-malaikat, ya, dan ada satu malaikat yang bernama Setan. Ya, menurut bahasa Ibrani kata itu merupakan malaikat yang memberontak dan tidak mau menaati perintah Tuhan, makanya dinamakan Setan. Ya, menurut Alkitab. Kemudian pada saat itu Setan menyebut nama Ayub. Ya, Setan mengatakan bahwa coba lihat kehidupan Ayub, bagaimana kehidupannya sekarang.
dia mewah, makanya oleh sebab itu dia taat. Andai kan ketika dia tidak berkehidupan sama seperti sekarang, coba kita lihat bagaimana sisi kehidupannya. Seperti itu yang dikatakan setan. Lalu setan atau iblis ya. Lalu Tuhan pun mengatakan, oke, baik, kita akan menguji Ayub, menghilangkan segala apa yang dia punya. Kemudian bagaimana sikap hati Ayub ketika semua yang ada padanya itu sudah tidak ada lagi. Nah, berikut terjadi dan dia hidup seorang diri dengan penyakitnya. Nah, sungguh sangat penderitaan yang sangat berat dialami Ayub. Ya, sampai-sampai Ayub menuliskan sebuah puisi di mana dia sangat-sangat hidup dengan sangat-sangat kondisi yang sangat berat sekali. Ya, di situ dia menulis dan mengutuki hari kelahirannya. Mengapa dia lahir? Mengapa ada banyak orang-orang jahat di dunia ini? Kenapa tidak sama seperti dalam kehidupan Ayub? Bahkan dia orang yang sangat taat kepada Tuhan juga bahkan dia orang yang sangat taat kepada Tuhan malahan diberikan cobaan seperti ini. Ya, teman-teman, dari cerita Ayub ya ini kita dapat memaknai bahwa orang Kristen tidak terlepas dari penderitaan. Ya, teman-teman, penderitaan itu merupakan suatu bentuklah kesempurnaan dari kehidupan kita. Contohnya kalau teman-teman misalnya nih sekolah, kalau misalnya teman-teman tidak ada sebuah ujian atau ulangan lah istilahnya, apakah bisa naik kelas ketika tidak melewati sebuah ujian atau ulangan? Tentu tidak bisa. Ya. Penderitaan yang dimaksud di sini adalah penderitaan di mana kita diuji iman kita untuk mendewasakan iman kita ke tahap selanjutnya. Apakah kita mampu atau tidak? Seperti itu. Bahkan teman-teman, banyak sekali orang-orang saat ini mengatakan Tuhan tidak akan menurunkan penderitaan kepada orang yang baik atau orang yang taat kepada Allah. Ya, saya rasa itu adalah sebuah paradigma atau sebuah pemikiran yang keliru. Bahkan beberapa tokoh-tokoh gereja juga mengatakan demikian. Karena secara umum Tuhan itu tidak pernah mengatakan bahwa sama seperti lagunya, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Ia berjanji selalu menyertai. Ya, teman-teman, Tuhan tidak menjanjikan bahwa penderitaan itu akan hilang dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak menjanjikan bahwa penderitaan itu akan lenyap ketika kita taat, ketika kita selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan bahwa itu semua akan hilang. Ya, tapi Tuhan menjanjikan Dia akan selalu menyertai, Dia akan selalu mengasihi kita. Nah, itulah bentuk ujian dari Tuhan, untuk mengukur sebagaimana jauh iman kita kepada Tuhan. Ya. Kemudian iman orang Kristen akan diuji Tuhan, ya, sama seperti yang saya katakan tadi bahwa kita hidup itu sama seperti ujian atau ulangan di sekolah. Kita harus melalui satu tahap, kemudian kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Ya. Penderitaan itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Contoh yang paling sangat sederhana, bahkan contoh yang paling sangat sering kita dengar ceritanya adalah contoh dari Ayub. Coba teman-teman, di Alkitab, Ayub adalah orang yang tidak pernah tidak terdefinisi orang yang pernah melakukan dosa. Ya, kecuali dia pernah menuduh Tuhan bahwa kenapa hidupnya seperti ini, entah itu dosa atau seperti apa. Tapi itu adalah bentuk dari keraguan Ayub kepada Tuhan. Ya, Ayub juga sempat ragu kepada Tuhan, mengapa seperti itu, hal seperti itu diturunkan kepada Ayub. Nah, dia terus berdoa kepada Tuhan. Bahkan dia pernah jatuh pada sisi psikologi yang sangat titik nol, ya, sangat rendah sekali. Di mana pada saat itu Ayub sangat percaya kepada kuasa Tuhan, pada hikmat Tuhan. Tapi di sisi lain dia melihat kehidupannya, apa yang terjadi pada dirinya. Nah, oleh sebab itu Ayub sangat, kalau bisa dibilang, stres lah. Bagaimana dia melihat kebaikan Tuhan, namun yang terjadi dalam kehidupannya adalah seperti ini, gitu ya. Tapi satu sisi yang boleh dicontoh dari Ayub adalah dia tetap percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia, walaupun dia pernah meragukan bahwa mengapa itu terjadi dalam kehidupan Ayub. Ya. Dan kemudian jawaban pun turun ke dalam kehidupan Ayub, di mana pada saat itu Tuhan memunculkan dirinya melalui bentuk
awan petir, ya. Dan dari bentuk awan petir itu juga pun Tuhan tidak langsung menjelaskan mengapa hal itu terjadi dalam kehidupan Ayub. Namun Tuhan memberikan sebuah gambaran, di mana gambaran itu sangat terang benderang diperlihatkan kepada Ayub bagaimana kondisi dunia kita sekarang ini. Bahkan hal-hal yang sering kita lihat, contohnya burung bisa terbang, kemudian ikan di laut bisa berenang, tumbuhan bisa tumbuh. Namun yang dikatakan Tuhan, yang ingin Tuhan maksudkan adalah kita mau mengerti bahwa kehidupan kita adalah satu bentuk yang sangat kompleks, ya. Kita tidak bisa mengerti apa yang terjadi pada kehidupan kita saat ini. Bahkan itu ketika kita menganggap itu sebuah penderitaan, di sisi kita menganggap itu sebuah penderitaan, bahkan Tuhan menganggap itu adalah sebuah jaringan lah yang saling terhubung untuk kehidupan kita. Bahkan Tuhan tidak pernah mengatakan itu adalah sebuah penderitaan. Cuman kita yang mendefinisikan itu adalah sebuah penderitaan. Bahkan teman-teman, Tuhan pun memperlihatkan bagaimana hewan-hewan liar kepada Ayub, ya. Contohnya harimau, serigala yang sangat liar gitu, ya. Tapi Tuhan tidak mengatakan bahwa hewan itu jahat. Tuhan tidak pernah mengatakan hewan seperti harimau itu jahat. Ya. Itu adalah bentuk bagaimana Tuhan memperlihatkan kondisi alam semesta. Ya. Sampai di akhir kondisi Ayub pun dipulihkan. Ya, di mana pada saat itu semua harta atau kondisi Ayub dipulihkan bahkan berkali-kali lipat dari kondisi yang sebelumnya. Ya teman-teman, kita lihat bahwa itu bukan merupakan sebuah hadiah untuk Ayub, namun itu adalah untuk ketaatan Ayub, di mana dia selalu taat, kemudian dia selalu berserah kepada Tuhan dari penderitaan dia. Dia selalu percaya bahwa Tuhan itu akan selalu menolong dia, Tuhan itu akan selalu hadir dalam kehidupan dia. Dan itulah bukti dari ketaatan Ayub, ya. Dan Ayub pun sampai dia mengembuskan nafasnya, dia menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Ya, dari cerita Ayub, teman-teman, di sini saya mau mengajak teman-teman melihat ke kondisi kehidupan kita. Jangan pernah kita menilai sebuah penderitaan adalah sebuah hukuman dari Tuhan. Mungkin boleh kita mengatakan bahwa hukuman penderitaan adalah hukuman dari dosa-dosa kita, ya. Banyak orang bilang seperti itu. Namun bagaimana jika kita orang-orang yang taat, contohnya teman-teman misalnya, ya, orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh, kemudian diberi hukuman, diberi penderitaan, ya. Di sisi lain kita boleh mengatakan itu adalah hukuman, tapi coba kita memberikan sebuah paradigma atau sebuah pemikiran bahwa sebuah penderitaan itu adalah sebuah ujian dalam kehidupan kita. Contohnya Ayub, ya. Dan Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kehidupan kita. Tuhan akan selalu menyertai kita, Tuhan akan selalu menjaga kita, dan Tuhan akan selalu ada bersama kita. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita perdengarkan tadi. Kiranya firman Tuhan tersebut boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita yang akan diiringi lagu PKJ 146 Bawa Persembahanmu. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh hambanya.
saat dalam doa kita berdoa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini ya Tuhan. Engkau telah menyertai kami ya Tuhan dalam ibadah kami. Bapa dalam kerajaan surga, pada malam hari ini juga ya Tuhan, kami telah memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan yang telah kami siapkan dan telah kami berikan di rumah kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan, persembahan ini dapat dipakai dalam penata layanan di Jemaat Bukit Harapan Lojanan, khususnya di pemuda-pemudi Gereja Toraja Jemaat Bukit Harapan Lojanan. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami membawa kehidupan teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini, bahkan di bulan ini. Secara khusus kami menyebutkan namanya Saudari Dwi, Kak Sari, Saudara Sirjon, Saudari Eni yang boleh berulang tahun pada minggu ini ya Bapak, dan juga bulan ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan mereka selalu kesehatan dan kekuatan, memberikan mereka selalu panjang umur ya Tuhan, memberkati dalam masa muda mereka, dan juga memberkati dalam setiap pekerjaan dan aktivitas mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami membawa juga seluruh anggota PPGT Jemaat Bukit Harapan Lojanan ya Bapak. Biarlah kiranya Engkau memberkati mereka, Bapa dalam kerajaan surga, yang saat ini dalam kondisi membutuhkan pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau bukakan jalan agar mereka dapat melihat jalan dan boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, yang berduka Engkau hibur ya Tuhan, bahkan yang sakit Engkau sembuhkan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga membawa kehidupan Jemaat Bukit Harapan Lojanan, secara khusus Gereja Toraja di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap rencana-rencana dan program-program yang dijalankan ya Tuhan. Biarlah setiap program yang dijalankan boleh dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mau kehidupan bangsa dan negara ini, dari pemerintah pusat hingga ke daerah. Biarlah kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kebijakan dan kebijaksanaan agar dapat memerintah, agar dapat menjalankan program pemerintah sesuai dan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Dan biar dari dalamnya nama-Mu yang tetap kami puji dan kami permuliakan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami membawa kehidupan kedua orang tua kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, dan apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, biar kiranya Engkau memberkati mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang pada saat ini akan mengikuti tes ujian untuk masuk ke perguruan tinggi, bahkan teman-teman kami yang sudah lolos, bahkan teman-teman kami yang pada saat ini naik kelas ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan untuk mereka semua. Biarlah kiranya Engkau memberkati agar setiap apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, boleh dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah setiap studi yang mereka lakukan ya Tuhan dapat berhasil dan nama-Mu yang tetap kami muliakan. Tinggal doa dan syukur kami ya Tuhan, sambut dan sempurnakan, dan terima kami yang mohon kepadamu. Kami berdoa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Namun sebelum itu kita angkat pujian dari PKJ 180, Kasih Tuhan Mengiringimu.
menyinari kita dengan wajahnya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tiba kita di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita angkat pujian dari PKJ 185, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah kita. Terima kasih kepada teman-teman yang boleh mengikuti ibadah pada malam hari ini. Sampai ketemu di ibadah PPGD selanjutnya. Selamat malam dan Shalom. Tuhan Yesus memberkati.